Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bapak Bupati Karawang, Mangga Salik. Pak Wakilnya boleh mas. Ini Pak Wakilnya masih pakai baju. Oh belum? Acan Pak. Hah? Nembe air pula. Nggak Pak Wakil Dacan? Belum kan? Nggak apa-apa kan Bupati terpilih. Iya maksudnya iya. Beliau masih pakai baju putih. Nggak ada masalah. Oh siap. Kan bebas. Saya pakai kaos Pak. Saya hari ini ketemu dengan Bupati Karawang terpilih dan Bupati lagi menjabat hari ini dan Wakil Bupati Karawang terpilih. Ini tinggal yang belum bertemu ya, yang belum bertemu tinggal Bupati Majalengka terpilih, Bupati Tasik terpilih, kemudian Bupati Bandung Barat terpilih, kemudian Wali Kota Bogor terpilih dan Bupati Cirebon terpilih. Waktunya minggu ini sudah selesai, sudah close jadwalnya. Minggu depan ya mudah-mudahan masih ada waktu. Saya tidak akan ngundang ya. Kalau yang bersedia bertemu ya mangga. Tujuannya untuk apa? Karena saya lagi menyusun perubahan anggaran. Siap. Jadi kisi-kisi yang dibawa di dalam pembicaraan ini langsung dicatatkan oleh tim transisi Pemprov Jabar ya. Langsung nyatetin apa yang harus dilakukan di Kabupaten Karawang, di Kabupaten Bekasi. Mereka mencatat dan itu masuk dalam rancangan perubahan anggaran. Jadi kalau bupatinya nggak ketemu, ya mungkin kita nggak tahu kisi-kisi apa yang harus dibangun awal. Tapi saya punya janji yang langsung ketemu warga. Pak Bupati, Karawang itu penghasil beras, kawasan industri, terus kemudian juga selain kawasan industri, kawasan perumahan elit hari ini. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Bupati ke depan, mengingat terjadi transformasi ya, dari masyarakat biasa menjadi masyarakat metropolit. Nah, apa yang akan dilakukan? Ada transisi nih antara masyarakat Karawang yang sangat tradisional berhadapan dengan kaum urban dengan sudah metropolit. Bapak konsepnya gimana? Intinya gini Pak Gub, kalau di Karawang ini tadi yang disampaikan Pak Gub, kebijakan kita kalau industri itu memang kita sudah lama dan kita juga memiliki lahan pertanian. Nah kebetulan Karawang ini alhamdulillah Pak Gub, kita sudah mengunci di dalam LP2B. Apalagi sekarang Kabupaten Karawang ini salah satu kabupaten yang memang salah satu penyupport di mana lumbung padi di kita Pak Gub. Nah kita sudah dikunci itu 87.000 hektar sawah. Nah ini yang sudah kita kunci Pak Gub di dalam LP2B. Nah terus yang kedua, kita bagaimana hari ini memberikan terhadap para masyarakat petani itu supaya mereka itu jelas menjadi petani. Nah hari ini alhamdulillah Pak Gub, kemarin juga kan kita rapat dengan Pak Menko gitu kan, Pak Jul. Nah beliau menyampaikan bahwa tentunya hari ini serapan dari Bulog sekarang kan beda, sekarang 70-30. Dulu 70-nya beras, 30-nya gabah. Nah kemarin termasuk Pak Wamen juga menyampaikan gitu ke Pak Daryono, menyampaikan bahwa nanti 70-nya itu adalah gabah. Nah terus kita pemerintah daerah juga sudah menyampaikan bahwa nanti petani itu nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan di saat misalkan kita ini panen gitu kan, musim rendeng kayak gini, terus panen raya, betul gitu kan, bias parena basuh katanya banar kan unu meuli, kan, gitu terus kan. jadi pencerik. Nah itu, nah sekarang alhamdulillah sudah dibuka dengan Bulog gitu Pak Gub. Nah terus yang kedua, apa sih yang menjadi kebijakan Aib menjadi bupati? Nah kita alhamdulillah di tahun 2024 kemarin kita baru ngasih 40.000 hektar sawah. Asuransi nih Pak Gub. Asuransi buat para petani. Buat para petani. Asuransinya asuransi apa? Asuransi kalau misalkan gagal panen. Oke. Gitu. Nah terus tahun 2025 kita sudah menganggarkan hampir 60.000 untuk masyarakat petani di Karawang apabila mengalami gagal panen. Nah, memang total keseluruhan yang sudah dikunci ini 87.000 Pak Gub. Jadi kita masih belum semuanya Pak Gub. Ya doain lah mudah-mudahan kan. Apalagi ya nanti ada Pak Gub kan nanti ya paham. Bisa di kedepannya kan tentunya ini. Nah, salah satu yang hari ini kebijakan kita itu. Terus yang kedua Pak Gub, selain dari kita tadi sekarang petani itu udah merasa bahwa hasil mereka itu sudah ada kepastiannya. Kalau dulu mah kan tadi Pak Gub
Tidak ada standarisasi. Harga kadang-kadang 4.000. Sekarang kan sudah jelas 6.500. 6.500 Siap. walaupun di pasar Iya, artinya gabah itu sekarang yang basah kan bisa 7.000 betul, siap. sekarang. Ya, kan kalau nggak nganter Pak Gub, kalau diantar beda lagi Pak Gub, sama bulognya gitu. Gitu. Nah ini langsung para di AIP kelompok-kelompok petani, tentunya di AIP ini maksudnya di 30 kecamatan kan tidak semuanya Pak Gub. Nah hampir wilayah-wilayah pesisir utara, dan mereka itu alhamdulillah sekarang juga termasuk juga kemarin bantuan dari Bank BJB. Nah termasuk BJB juga sama, jadi para petani ini sekarang nih alhamdulillah. Nah ini kan kalau saya lihat tata ruang di Kerawang ya, Siap. itu kan antara sawah perumahan tuh kayak berebut. Nih sampai kapan Bapak mau stop agar nih perumahan tuh kan sekarang sudah ada larangan tuh menggunakan Penggunaan areal sawah. sawah untuk pembangunan perumahan pemukiman. Kalau untuk sawah mah Pak Gub, izin kita kan tadi kita sudah terkunci di dalam LP2P. Gitu Pak Gub. Jadi kita tidak mungkin ada lagi penambahan. Jadi yang sekarang udah stop ya. Sudah stop. Udah Sudah, stop. jadi tidak ada lagi. Kan kalau pergi ke Kerawang tuh tengah sawah aya perumahan, belah dia aya iya, belah dia. Iya. Pokoknya sisi estetikanya mengalami kekacauan gitu. Jadi sekarang sudah stop. Siap, stop. Pak Sudah Gub. stop. Karena tadi kita sudah dikunci di LP2B. LP2B. Jadi sudahlah. Sudah tidak ada. Sampai jadi, di sini saja. tidak ada lagi misalkan pemohon untuk perumahan maupun industri gitu kan, maupun perkantoran Pak Gub. Nah, kemudian yang di Kerawang kan terjadi gini, Pak. Selalu ada konflik perburuan. Konflik perburuan itu bahwa orang yang merasa warga Kerawang selalu merasa mendapat kesempatannya sangat terbatas untuk bekerja di sektor industri. Nah, nanti rencana nih mau apa nih? Nah, kalau di AIP ini, kalau saya sekarang Pak Gub, maksudnya AIP yang sudah AIP laksanakan, kita sudah komunikasikan dengan teman-teman perusahaan. Jadi hari ini tuh kita sekarang sudah masuk ke website Tempo Loker Pak Gub. Nah, website Tempo Loker ini dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Pak Gub. Dan sama sekali tidak ada yang namanya tadi yang mungkin Pak Gub bilang, udah mau orang Karawangnya jadi penonton, terus yang kedua harus bayar. Nah, itu Ini percaloan. Percaloan betul, makanya ini AIP Kan percaloan itu terjadi loh Pak. 3 juta, 5 juta, 7 juta. Betul. Kadang-kadang mereka sudah bayar 15 juta, taunya kontraknya mesoan putus. 1 tahun. Ya setahun putus. Iya, betul Pak Gub. Gitu. Sudah jadi lamun bobogohan mah geus mangmelikeun imah mere mobil, terus kabatur deui pan nyeri hate teh Pak. Betul. Jadi alhamdulillah Pak Gub, kalau untuk di yang sekarang hari ini kita sudah dengan teman-teman perusahaan, AIP udah hampir mau 2 tahun jalan. Jadi kebijakan ini, jadi sekarang itu lewat website Tempo Loker. Kenapa pakai website Tempo Loker? Jadi hanya website Tempo Loker ini memang kita memprioritaskan, punten maksudnya kita juga tidak melihat ini ya, maksudnya itu memang yang dibutuhkan itu untuk orang Karawang dulu. Iya. Nah, gini nanti saya penjabat nanti akan bertemu dengan seluruh kawasan industri Pak di situ. Baik Indotaise maupun KIC Kota Bukit Indah ya. BIC itu. BIC ya. KIC KIC, Kota Bukit Indah dulu awalnya itu KIC Pak. Kalau KIC yang di Karawang Pak Gub. Bukan, Kota Bukit Indah dulu Pak Purwakarta. BIC itu. Ya. Bukit Indah sama. Oh ya, itu Karawang Indah KIC. City ya, Bukit Indah. Sama Kalau Purwakarta KIC. Kota Bukit Indah, Nah, KBI. KBI, Oh, bukan ini. KBI Kota Bukit Indah. Nanti semua itu. Nanti saya mau nanya, itu pada seluruh manajemennya adalah 10 tahun ke depan itu berapa angkatan kerja yang dibutuhkan? Jenisnya apa? Usianya berapa? Spesifikasinya apa? Dan itu nanti akan saya terjemahkan lewat pendidikan, Mbak. Jadi saya mungkin akan memperbanyak SMK atau saya akan menyiapkan sekolah-sekolah sebagai unit latihan tenaga kerja di seluruh wilayah itu. Jadi nanti setiap desa, kantor desa dorong unit pelatihan, industri terkoneksi. Ini yang akan dilakukan sehingga seluruh kebutuhannya itu terpenuhi. Karena kan kalau kita lihat ya walaupun secara teori bahwa prioritas adalah pekerja setempat, tapi kalau kita begini aja Pak, sore hari itu keluar dari pabrik itu nomornya luar semua Pak. Nomor motornya luar semua. Nah ini kan evaluasi kita. Nah terus yang berikutnya di Kerawang teh ribut wae Pak. Urusan limbah we antar ormas lah, antar apa. Itu kan dalam pandangan saya membangun citra yang kurang baik bagi sebuah industri modern. Nah kumaha ieu teh kaharupna kira-kira? Ini juga memang kemarin ada permasalahan di KIC Pak Bu, karena memang tapi kita mencoba untuk
menyampaikan. Mm-mm. Sebetulnya punten ya Pak Gub ya, nanti juga mungkin secara pribadi akan menyampaikan. Sebetulnya dengan ada kawasan di Kabupaten Karawang tentunya, tapi ya mau tidak mau kita harus menjalannya. Ini adalah kebijakan perusahaan. Sebetulnya mereka juga sama Pak Gub, di perusahaan ini tidak ada apa sih yang diuntungkan oleh kita pemerintah daerah, bayar PPN semua ke Jakarta. Pak Gub. Begitu ekspor juga kadang-kadang ke Priuk maupun nanti ke Ya, Subang nih. paham. Di Kerompang nggak ada apa-apa Pak Gub, gitu kan. Nah yang mungkin yang bisa sedikit dirasakan itu yang mungkin yang zona lah Pak Gub, gitu kan. Itu ada mungkin ke kita karena memang kantor pusatnya juga ada di wilayah kan. Karena kan NPWP-nya NPWP daerah. Nah kita juga sering sampaikan bahwa ke mereka ini ada Pak Noel Pak Gub. Siapa? Pak Noel kan hari ini izin. Ini lagi wawancara saya aja. Nanti telepon Pak Noel. Ini yang di AP kasusnya Pak Gub. Siap. Bos, lagi dengan saya dulu bos. Nanti sebentar. 20 menit selesai. Ya? Oke. Siap. Ini deh lagi ada. Ya, baik. Nanti lagi ngobrol dulu bupatinya. Iya. Oke, siap. Oke. Siap bentar. Nah ini kebetulan di kita ini lagi ada masalah juga Pak Gub. Di? Ini PT Soptek. PT Soptek ini kemarin itu mem-PHK hampir 300 karyawan. Hari sekitar kurang lebih ada sekitar bulan kemarin. Nah ternyata mereka ini ada itikat yang mungkin ini juga tadi kalau laporan dari Disnaker ini akan diganti menjadi outsourcing semua 300 200 sehingga ini langsung ke sana. Tadi Ya pas- untuk mengefisienkan biaya produksi. ya mungkin salah satunya begitu Pak Gub, tapi kan juga menyalahi juga Pak Gub. Ya, itu artinya dari sisi aspek manajemen mereka ingin efisienkan biaya produksi. Betul. Bisa jadi mungkin agar bisa bertahan, bisa jadi ya. Ya. Atau bisa jadi juga akal-akalan, kan dua-duanya mungkin. Ada. Ya, gitu loh. Nah, maksud saya gini loh, Pak. Ini kan tingkat kegaduhan ya. Ya. Di kawasan industri di Kerawang ini ke depan harus mulai ditekan. Ya. Untuk apa? Untuk menciptakan harmonisasi industri. Betul. Dan kemudian saya khawatir kalau gaduh terus, ini para pelaku modal kabur. Iya Pak Gub. Kumaha caranya supaya tong ganeng wae. Makanya mungkin nanti Pak Gub kita juga sama, itu kan ya memang pengambil limbah juga ke kita juga tidak ada PAD Pak Gub. Nggak ada pendapatan juga di kita juga. Giliran ribut pasti larinya ke Polres, lari juga ke kita Pak Gub. Jadi palebah boga rezeki bupati teu bejaan. Palebah nyandung bupati teu bejaan. Palebah teu kabagian pagawean, Iya. palebah pagawean direbut ku batur, bupati diajakan. Pasti begitu Pak Gub. Kan begitu ya. Jadi ya intinya kita juga kepengen, baru ini juga kemarin disampaikan, Aib baru ngobrol dengan tim TAPD. Nah tentunya dengan ada beberapa potensi yang dimiliki oleh kita, kayak KIR kan sekarang sudah hilang. Terus kayak PBG juga kan sudah yang perumahan itu Pak Gub, karena Menteri Desa itu sudah disampaikan, termasuk juga Karawang Pak Gub. BPHTB-nya juga kan nol. Ini kan ada beberapa potensi. Yang rumah di bawah 2 miliar. Betul, gitu kan. Ini kan hilang Pak Gub. Sedangkan kita kan mungkin kabupaten Pak Gub ya tentunya kan dari BPHTB. Pendapatan nurun lah. Pasti Ada nurun. pendapatan naik, Pak. Bagi PKB. PKB itu yang 70-30. Tapi kan modulnya juga udah diatur juga sama provinsi. Pak Enggak, Gub. kalau saya nanti di gubernur saya itu saya bikin pergub, Pak, bahwa bantuan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor 100% untuk membangun infrastruktur jalan. Nah, itu Pak Gub berarti alhamdulillah nih. Bapak setuju? Setuju. Salaman. Pak Gub. Alhamdulillah. Saya akan begitu. Bapak dapat berapa? Nah, yang sekarang ini kan 2025. Nanti begitu saya menjabat, besoknya pergubnya keluar. siapa Gub? Bapak dapat berapa? Kalau kemarin tuh hitungannya itu hampir sekitar 80 Pak Gub. Lebih, Pak. Enggak Pak Gub, betul. 80 miliar? Iya. Masa ah? Iya.
80 miliar. Betul. Mobil segitu lobana motor. Justru itu Pak Gub, makanya kan ini kan modul-modulnya kan ada, makanya kan Ya, dari- kita lihat, Nah, nanti siap. kita lihat. Betul. Itu untuk infrastruktur jalan. Kemudian kalau bicara infrastruktur jalan, nanti Bapak tinggal bagi dua, Pak. Mm-mm. Berapa kemampuan full financing dari pemerintah kabupaten, Siap. sisanya di cover oleh pemerintah provinsi. Nah itu Pak Gub. Jadi gini Pak Gub, yang ingin Aib sampaikan, kita memiliki kawasan industri terbesar Karawang ini Pak Gub. Mm-mm. Tapi hari ini justru kawasan industri ini kita semua yang membiayai Pak Gub. Jalan-jalannya Pak Gub, seperti kayak Karawang Barat nih Pak Gub. Makanya Aib juga nih mohon izin juga karena Pak Gub mudah-mudahan sih bisa, kita waktu itu sudah bersurat Pak Gub. Gini aja, jalan menuju areal produksi, Siap. baik pertanian, Siap. industri, Siap. peternakan, perikanan, kelautan, itu Siap. akan menjadi prioritas pembangunan dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi Bapak nanti tinggal WA saja, Siap. judul-judul jalan mana yang mesti mendapat perhatian. Karena saya ingin seluruh kawasan industri di Jawa Barat mendapat akses jalan yang sangat baik dari pemerintah. Nah itu Pak Gub. Aman, Pak? Aman, siap Pak Gub. Nggak usah pusing Bapak memberi jalan, tanggung jawab saya. Nggak bakal Pak Gub, bakal pusing. Nggak ini. usah. Siap Suruh pasti. ke jalan. Jadi jalan. Nah kemudian yang berikutnya adalah disparitas kaya miskin. Siap. Kan di Karawang mah nu bunghar bisa nu buat di ban bunghar ti baheula. Enggak lah Pak Gub. Anu teu boga bisa. Nah ini nanti Bapak segera mendata berapa jumlah rumah rakyat miskin. Kita targetkan dalam waktu 3 tahun rumah rakyat miskin selesai. Kebijakan Aib Pak Gub izin tahun sekarang kita membuat rumah tidak layak huni itu 1 tahunnya kita buat 1.800 Pak Gub. Nah kalau kita hitung sekarang itu kurang lebih sekitar data di kita itu ada sekitar hampir 7 ribuan Pak Gub. Rumah tidak layak huni 7.000. Siap, 7 ribuan. Nah kita dari tahun kemarin kan hanya 1.500, sekarang kita naik jadi 1.800. Siapa tahu kan nanti dua itu. Nanti dari provinsi ada, Pak. Siap. Pokoknya saya targetkan nanti kerjasama dengan Bupati Wali Kota ini dalam waktu 3 tahun seluruh rumah tidak layak huni berubah menjadi rumah layak huni. Siap Pak Gub. Dengan catatan Bupatina teu nyandung. Enggak Pak Gub. Sabab lamun bupati nyandung doraka kaing. Ah. Naon sababna aing teh hiji jacan. Jalan kan sudah. Siap Pak Gub. Infrastruktur irigasi Nah. yang berproblem di mana saja. Irigasi yang problem itu Pak Gub kemarin juga alhamdulillah kita sudah sampaikan karena kan dengan Pak Menko waktu pas kemarin kita sekitar 3 minggu yang lalu dan termasuk juga Pak Menteri Wamen waktu itu yang hadir Pak Gub. Nah memang di AIP ini permasalahan itu ada beberapa yang memang tada hujan Pak Gub itu kan. Jadi gini, ini saya kasih solusi. Sawah tada hujan itu nanti akan saya siasati dengan setiap sekian hektar sawah ada 1 saung, Pak. Embung. Saung, Pak, saung. Oh, saung. Saung. Saungnya itu atapnya pakai solar cell, Oh. menghasilkan listrik. Nanti langsung dipasang mesin, Pak. Ya. Jadi nanti setiap saung itu menghasilkan air. Justru Pak Gub yang di daerah wilayah selatan Pak Gub, yang wilayah Kars itu, yang di daerah Loji Ya nggak apa-apa, mataharinya masih baik kan, cukup. Baik, cukup. Ya sudah, nanti pakai saung, Siap. nanti pakai ini, kemudian pakai sumur pompa dalam. Ya. Sumur pompa dalamnya dari listrik, listriknya didapat dari matahari, matahari didapat dari saung. Siapa Gub? Penambangan ilegal Nah. harus bersih. Siapa Gub? Subang sudah bersih, sekarang di berbagai tempat sudah bersih. Iya. Karawang masih ada yang ilegal. Ada Pak Gub. Di mana? Tapi kan izinnya di provinsi Pak Gub. Iya, artinya enggak, kalau yang ilegal di mana saja kita mau tutup. Kalau di kita sih sekarang sudah tidak ada Pak Gub. Tidak ada. Nah, cuman yang memang yang hari ini sekarang beberapa aktivis termasuk juga kemarin LSM juga menyampaikan ke kita menanyakan. Karena kan secara tata ruangnya di situ belum memenuhi. Yang gunung, Iya Pak Gub. yang Sangga Buana, Betul. yang Batu Keras. Oh bukan, yang bukan batu keras mah itu memang udah kan kita tidak teruskan Pak Gub itu. Itu yang dulu paginya saya tutup, besoknya Elham ngeluarin rekomendasi izin penambangan. Aduh, sekarang masih nambang. Masih itu Pak Gub. Izinnya dari SDM. Iya kan SDM termasuk ya dari provinsi kan. Ya kalau saya kita- nanti mau evaluasi karena itu peruntukannya bukan untuk daerah tambang, Pak. Iya Pak Gub. Sangga Buana teh alus. Justru itu kan kita tuh wilayah selatan tuh itu Pak Gub.
Ya yang udah. kita miliki gitu kan. Ya Kalau udah wilayah nanti. pesisir utara itu kan kayak pantai, kayak sawah, kayak tambak. Ya. Jadi yang di sana tuh itu. Ya udah nanti kita akan saya akan minta SDM, kepala SDM mohon dievaluasi ya kalau memang itu kewenangan SDM Provinsi Jawa Barat. Siapa Bu? Ya, untuk penambangan batu apa namanya? Batu Batu keras. andesit. Batu andesit di Masuk juga batu itu limestone. di desa Masuknya tuh desanya ada beberapa desa Pak Gu. ya desa apa ya yang dekat situ? Taman Sari. Desa Taman Sari, kecamatan Kecamatannya Tegalwaru. Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang ya, Pak Bukadis. Pangkalan. Coba lihat izinnya, nanti kita lihat ke depan, nggak usah lagi diperpanjang. Siap Pak Gu. Alhamdulillah. nih. Alhamdulillah. Terakhir, Karawang teh kotor aing mah. Motor sampah Pak Gu. Iya. Siap Pak Gu. Harus bersih. Kemarin kita sudah belajar sama Banyumas Pak Gu. Oke. Saya pas setahun pertama jadi bupati 2024 awal kita kerja ngelihat ke sana ke Banyumas, terus sehingga waktu itu alhamdulillah dapat edukasi dari Banyumas. Nah bahkan dari Kementerian KLHK juga menyampaikan waktu itu seperti itu, rekomendasinya suruh ke Banyumas. Oke. Karena di situ di Banyumas itu dilihat bahwa TPS itu bagus, terus gitu ngelihat bahwa nanti itu KSM kelompok swadaya masyarakat itu justru akan dipergunakan tentunya akan menjadikan pendapatan. Ya. Nah hari ini Pak Gub izin, kita baru kemarin itu mengintervensi pas ini 2024 kita baru ada 2 Pak Gub. Satu di Cirejak, daerah Jatisari, satu di Karawang Barat Pak Gub. Nah ini satu mesinnya itu kemarin kita anggaran sekitar kurang lebih sekitar 4 miliar. Ya. Nah ini langsung, terus itunya jadi RDF Pak Gub, terus yang itunya jadi komposnya. Ya, jadi bisa sebenarnya 2 strategi Pak. Kemarin kita sudah buat kesepakatan dengan Pemkab Bekasi Pak. Pemkot Bekasi nanti di dalam 2026 itu membangun PLTS. Oh, PLTS. Dan itu modal kerjanya itu insya Allah iuran modal kerja Pemkot Bekasi, Pemda Jawa Barat, dan kemudian Pemda DKI di Bantar Gebang. Oh, iya. Kabupaten terdekat kalau mau oke daripada ngebangun sendiri Siap. bisa bersama-sama menjadi saham bersama Pak. Kan itu jadi listrik Pak. Betul. Listriknya jadi pendapatan gitu loh, jadi pendapatan ya nanti Bapak tinggal nanti kita kaji mana yang lebih strategis. Nah sehingga nanti saya targetkan itu di setiap ex-presiden itu ada 1 PLTS yang akan mulai nanti di Bandung, di Kota Bekasi kan gitu. Mudah-mudahan yang ini bisa, karena jalannya ke Bekasi kan deket, bisa ke Bekasi boleh, atau Bapak bangun sendiri juga lebih bagus. Kalau kita kan yang sekarang nih Pak Gub nih yang lama Pak Gub, Jalupang namanya Pak Gub. Nah ini kan tinggi kita ini udah hampir kurang lebih sekitar 15 meter. Oh. Nah kalau kita ngangkut juga nanti ke sana Pak Gub, Ya, nah itu yang ya artinya nanti mana yang terbaik, yang Siap. saya bilang mana yang terbaik. Nah kemudian pesan saya yang berikutnya itu kan Kerawang itu termasuk ya Kerawang Bekasi mana sama aja. Ada pertumbuhan yang dibangun oleh swasta, ada yang dibangun oleh pemerintah. Pesan saya nanti kalau areal perumahan real estate-nya bersih, maka areal yang dikelola pemerintah harus bersih. Kalau Galuh Mas indah, maka keluar tol Kerawang Barat harus indah. tadi tuh Pak Gub. Jadi kita minta tolong juga sama Pak Gub karena jalannya ini sampai hari ini itu milik Jasa Marga Pak Gub. Gitu loh. Kita masuk ke situ tuh hibah Pak Gub. Oke. Jadi setiap tahun tuh kita Ya hibah. nanti saya fasilitasi oleh Nah, Pemprov. Betul. Sehingga begitu Makanya. keluar Karawang Barat bersih. Itu. Begitu keluar Karawang Timur rapi. Siap, Keluar Pak. ke Karawang Barat jukutnya jarangkung. Keluar Karawang Timur gejlok. Jalannya jalan B itu jalan tol Jasa Marga. Jasa Marga juga sama, tiketnya diambilin, jalan keluarnya tidak diperbaikin. Saya jadi gubernur kok yang dirapihkeun sih. Karena satu ya, karena saya ini posisinya tidak lagi gaya model gaya kepemimpinan good father. Saya nanti itu prinsipnya itu mengelola anggaran secara bersama. Jadi posisi gubernur adalah sebagai seorang bapak. Anaknya rumah tangga pasti saya koreksi ketika belanja rumah tangganya nggak benar. Siapa Gub? Dan kemudian kekurangan dari belanja rumah tangganya pemerintah provinsi akan memenuhi. Lapor sama Bapak. Ya akan memenuhi Pak, nggak usah lapor Pak, nggak usah memenuhi karena penyusunan anggaran di kabupaten nanti gubernur hadir Siapa? bareng. Gitu, ini yang dimaksud sehingga Karawang ke depan tumbuh menjadi kabupaten berbasis industri, berbasis pertanian,
berbasis kelautan, berbasis pariwisata, pokoknya berbasis semuanya sehingga Karawang Maju, Karawang Jabar Maju, Istimewa. Jabar Istimewa. Dan nanti ada fokus, Pak, ingetin saya, Candi Jiwa akan menjadi fokus perhatian saya. Iya Pak Gub. Itu akan kita tata, kita rekonstruksi. Termasuk juga mungkin izin Pak Gub berkenan untuk Dengklok Pak Gub. Ya, Dengklok itu ada rencana, bisa saja nanti Pemprov, Pak, Iya. itu bila perlu dibeli saja, Nah itu Pak Gub. seluruh tanahnya itu dibeli ditata menjadi sebuah kawasan. Siap. Dibeli Karena bisa nilai sejarah, babarengan. Pak Gub, ya. Ya, bisa babarengan, Pak. Bisa Pemprov dengan Pemkab bareng-bareng sehingga nanti itu menjadi sebuah areal yang mencerminkan heroisme sejarah. Ada museum digital, ada taman rekreatifnya, ada taman pertunjukan. Bupati Nakasep beunghar moalnya rakyatna teu kasep, teu geulis, teu beunghar. Gitu ya. Siap Pak. Pak Wakil, Siap. apa yang akan saya nggak akan nanyain Bapak Madura atau Kudus, Pak. Demak Pak. Saya Demak. Demak ya. Apa yang disampaikan? Saya sekarang ikut mendampingin Bapak Bupati saya. Intinya saling isi ya. Saling isi Bapak. Yang pokoknya ke depan Bapak kudu belajar bahasa Sunda jeung bahasa Jawa Kerawang. Pokoknya abdi mah sanaos di Kudus tos teu katingali Jawana, tos lami di Kerawang ngomongna lancar pisan. Ya, karena orang Sunda itu biasa canda, Pak. Tidak terlalu serius. Komo orang Kerawang mati nu panjang sejarahna ge sok lalajo. Topeng, Maijem jeung si Olay. Dalangnya Dalang Cecep Supriyadi almarhum. Maijem almarhum. Ini adalah sekilas ya pembangunan Kerawang, apalagi saya daerah pemilihan Karawang jadi anggota DPR RI-nya dan 2 kali ikut pemilihan wakil gubernur dan gubernur Kerawang menjadi lumbung suara yang cukup tinggi. Dan saya tidak akan memandang bahwa itu lumbung suara atau tidak, tetapi pembangunan di Kerawang insya Allah nanti bersinergi, kita anggaran provinsi akan terdistribusi ke semua kabupaten kota termasuk ke Kerawang. Saya targetkan buat warga Karawang, jalan provinsi, jalan kabupaten 2027 sudah tidak ada lagi yang bolong. Bersih, tertata, rapi, pinggir kanannya sudah ada PJU-nya, sudah ada tempat masang atribut reklame. Jadi nanti Pak, nggak akan ada lagi reklame yang bertebaran di mana. Nanti semua tersentral, terarah, sehingga Karawang, goyang Karawang itu terasa keindahan. Siap Pak Gub. Hatur nuhun Pak Bupati, Pak Wakil. Pak Gub. Sehat Pak Gub. Semangat terus Amin. bekerja. Siap. Kalau jadi Bupati Karawang, mentalnya harus kuat. Karena di Karawang mah tiap minggu teh aya we keributan. Mudah-mudahan ke depan setelah saya dilantik nggak boleh lagi ada keributan di Karawang. Gemah ripah, repeh rapi. Karawang Maju, Jawa Barat istimewa. Istimewa. Tadi Bupati Karawang menyampaikan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk Kabupaten Karawang 80 miliar. Setelah saya lihat data, ada koreksi, itu potensi pendapatan Kabupaten Karawang dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor berpotensi kisaran 305 miliar. Jadi kalau 305 miliar itu 100% untuk pembangunan jalan plus pendapatan lain di Kabupaten Karawang, saya yakin jalan-jalan di Karawang akan pada bagus semuanya. Plus jalan-jalan provinsinya juga pada mulus.